Halo, selamat siang semuanya. Hai Faizi, Galang, Balkis. Halo, kedengeran suaranya? Tes tes. Nah, ini udah ada Reza juga. Halo, selamat pagi Reza. Kedengeran suaranya ya? Pada coba absen dulu ya. Berarti siapa yang belum join? Selamat pagi, Arifda belum ya? Balkis udah, Faizi udah, Galang udah, Giana belum. Eiza izin. Jazlan sudah ya? Jazlan belum. Daryl juga belum. Reza sudah. Ernest belum. Oke, kita akan mulai saja ya untuk kelas hari ini. Jadi selamat pagi semuanya. Apa kabarnya Faizi, Galang, Balkis, sama Reza? Baik ya, Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan, kita akan mulai saja ya. Jadi untuk kelas hari ini kita lanjutin lagi kelas Python Pro-nya tahun kedua. Ya, Balkis juga udah sehat, Alhamdulillah. Nah, eh kita akan melanjutkan dari yang pekan lalu ya. Dan seperti yang sudah diinfokan di grup untuk hari ini agak mundur dikit dan terima kasih udah hadir semuanya. Untuk kelasnya kita akan masuk ke dalam pertemuan yang ke 10 ya. Kita akan masuk ke solusi kasus analitis. Jadi kita akan mulai mengerjakan study case tentang data ya. Nah, kalau coba share screen dahulu ya. Halo Daryl, selamat pagi. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan study case atau project gitu ya. Kalian akan coba review gimana sebuah data science itu diimplementasikan ke dalam dunia nyata ya. Halo Giana, selamat pagi. Kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan melakukan beberapa hal dan yang namanya data itu adalah sumber untuk presentasi. Ya, jadi presentasi kita ini arahnya mau kemana gitu sesuai dengan data yang ada. Nah, itu biasanya presentasi kita sebut sebagai pitching ya. Pitching itu ibaratnya kayak jualan sih sebenarnya ya. Sederhananya pitching itu jualan, misal biasanya pitching itu kan dilakukan sama orang-orang yang pengen cari investor ya. Pengen nyari orang-orang yang investasi di idenya mereka atau ngasih uang ibaratnya kan. Nah, itu sama aja kayak jualan. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan saat pitching? Jadi biasanya di pitching itu kita perlu melihat masalahnya apa sampai ke solusinya juga ya. Nah, nanti kalian akan ada 7 kasus ya. Nanti dipilih aja salah satu. Kalau misalnya kalian pengen bikin kasus sendiri, itu bisa dipilih langsung gitu ya kasusnya. Atau misalnya pengen bikin kasus bareng-bareng gitu ya, nanti bisa juga. Oke, nanti kita voting mana suara yang terbanyak untuk kasus tersebut ya. Nah, untuk yang kasus pertama itu ada hasil ujian. Hasil ujian ini nanti kalian akan menganalisis data dari nilai ujian siswa. Untuk negara-negara dunia nanti menganalisisnya adalah PDB ya. PDB itu apa? Ada yang tahu singkatan dari apa? Ada lupa sih. Oh, PDB itu GDP, Gross Domestic Product, atau itu adalah pendapatan bruto ya, produk domestik bruto.
gitu. Dia itu eh, ibaratnya kalian dapat uang berapa sih dari satu negara, ya pajak gitu loh. Nah, terus menu restoran cepat saji McDonald's ya, nanti kalian menganalisis kondisi makanan sehatnya. Lowongan analisis data, kalian nanti cari tahu ya keterampilan apa yang mempengaruhi gaji tinggi. Terus penerbangan luar angkasa, ini tentang spaceship. Film-film favorit ya. Ini nanti kalian bisa menganalisis apa aja faktor dari film yang terkenal. Startup ini lebih ke bagian kenapa ada yang berhasil dapat investasi banyak gitu ya dari investor-investor gitu. Ya, jadi nanti kita cari tahu apa sih yang menjadi penyebab suatu startup itu diinvest atau dikasih uang ya. Nah, nanti kalian tinggal cari tahu untuk lakukan halnya yang tadi pitching, mencari dulu dari masalahnya, dari data, kemudian nanti kita lakuin ada ekstraksi. Ekstraksi itu berarti ngumpulin datanya, persiapan, berarti kita ngolah datanya, riset itu kita kasih apa interpretasi atau point of view-nya kita, pandangan kita terhadap data tersebut. Misal, pandangannya Kak Daud terhadap pajak itu pajak sebulan itu 500.000. Nah, pandangannya Kak Daud itu mahal. Nah, mungkin misalnya kalau pandangan kalian pajak 500.000 itu ternyata nggak mahal gitu. Ternyata itu murah. Nah, itu yang disebut sebagai riset atau interpretasi. Ya, jadi kalian pendapatnya apa terhadap sebuah data. Ya, kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan langsung pilih aja ya dengan cara voting di chat Zoom. Bebas nanti kalian mau milih yang mana. Atau misalnya mau bikin sendiri juga silakan ya. Boleh. Oke. Trello ini kita nggak usah pakai sih. Karena dia udah nggak terlalu digunain lagi. Nah, boleh dipilih ya semuanya. Tolong di komen di chat Zoom. Dari kasus nomor 1 sampai 7. Ya, kalian mau pilih yang mana? Misalnya Kak, aku mau pilih yang aku sendiri. Itu boleh juga nanti ya. Kalau misalnya mau bareng-bareng, tolong diketik di chat Zoom. Pilih ya, kasus 1 sampai 7 mana yang mau kalian analisis. Diketik di chat Zoom ya. Diketik aja biar langsung kelihatan mana yang paling banyak. Oke, Balkis nomor 6. Yang lain, ketik angkanya aja betul ya. Iya, nah satu, Reza satu. Ya, yang lain mana votingnya? Daryl satu, Galang satu, empat, empat yang hadir 6. Oh ya udah lebih dari satu, 5. Oke. Sip. Jadi kita akan coba menganalisis data hasil ujian ya. Hasil ujian ini berarti udah ada datanya udah bersih, tidak ada baris yang kosong sama jumlah kolomnya pun ada 8 ya. Balkis misalnya kamu pengen analisis yang film boleh ya. Kalau misalnya mau ikut yang hasil ujian juga silakan. Yuk semuanya boleh langsung dibuka via spot ya. Kita buka yang nomor 10 ya. Oke, silakan. Yang nomor ujian ya. Oh Jazlan, halo Jazlan, selamat pagi. Yuk, semuanya boleh login dulu ke akun masing-masing. Buka yang di nomor 10 ya, ke nomor 1. Nah, ini kalian tinggal klik tombol selanjutnya aja semuanya, ya. Yang yang mind mapnya juga bisa dilewatin aja ya. Kemudian kalau sudah nomor 1 ke nomor 2,
Nah, di nomor 10 bagian 2 itu kalian langsung buka yang di bagian pertama ini. Coba silakan dibuka dulu ya. Bagi kamu, maaf saya terlambat. Ya, nggak apa-apa aja, silakan. Langsung dibuka Algonovanya, buka nomor 10 ya. Ke bagian satu, setelah hijau semua ke bagian 2. Nah, kalau sudah kebuka, kalian boleh analisis dulu dari ininya ya, apa, raw datanya atau data mentahnya. Silakan dilihat. Nah, sudah ya. Pertama berarti kita akan import pandas dulu ya. Import pandas SPD. Kemudian kita baca dulu ya. Untuk CSV-nya berarti pd.read_csv. Lalu panggil nama filenya ya, yaitu student performance. Eh, oh, bisa gitu ya. Nah, student performance.csv. Ini namanya dipastikan lihat ya. Dia ada spasinya tuh. Kalau misalnya nggak ada, mau dihapus boleh ya, supaya nggak error. Nah, kita lihat dulu 5 baris data teratasnya ya, pakai print df head. Nah, nanti muncul nih, ya, 5 baris teratasnya seperti ini. Nah, terus kita cari tahu juga infonya ya, dari data ini apakah sudah benar, angkanya dapat angka gitu, angkanya bertipe angka atau enggak ya. Nah, ini udah benar nih, math score, reading score, writing score itu udah INT. Ya, berarti kita nggak usah rubah lagi, ya. Nah, ini karena datanya udah bersih ya, jadi kita nggak perlu ngebersihin lagi. Kita langsung feature engineering dulu aja ya, di mana kita akan membuat ya
Ntar. Nah, kita ingin cari tahu ya. Di sini kan kalian udah punya nilai nilai matematika, nilai membaca, sama nilai menulis. Ya, untuk langkah pertamanya kita akan melakukan feature engineering, di mana dia akan mendapatkan nilai rata-rata ketiga skor tersebut. Lalu kita cek apakah dia melebihi KKM atau enggak. Misal KKM-nya 60, gitu ya. Nah, berarti nanti kalian tinggal buat seperti ini. Bikin dulu kolom IVG score, lalu bikin lagi kolom baru, yaitu meets target. Nanti saat kita print lagi ya DF-nya. Nah, akan ada IVG score sama meets targetnya. Ya, meets target ini hanya true dan false. Oke, ngasih tahu dia lebih dari rata-rata atau enggak nilainya. Ya, coba dibuat dulu. Nah, kalau sudah, nanti kita buat juga dicek nih, kenapa ada siswa yang nilainya di bawah 60. Ya, padahal kan harusnya nilainya di atas 60 semua. Berarti kita bikin nih, ya, sebuah fungsi untuk ngecek di mana nanti dia ada issue sama solutions. Kalau misalnya nilainya kurang dari 60, dia suruh remedial, mapel lemahnya apa, ya. Lalu tinggal dikasih lagi yang kalau ada siswa yang nggak ikutan preparation course, kita suruh ikutan dulu, ya. Nah, nanti kita tinggal buat aja issue sama solutionnya pakai zip, ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini nih. Ini kalau kode play, nah ini nanti munculnya ya. Nih nilai munculnya. Berarti ada gender female, FEG score-nya. Di sini dia belum ikut persiapan nih, meet targetnya. Ya misalnya nggak ketemu gitu ya targetnya. Nah berarti dia kasih tahu belum ikut kursus persiapan. Solusinya daftar kursus persiapan ya. Sama juga, misalnya nilai rata-ratanya kurang dari 60, dia ngasih tahu nih ada nilai kurang dari 60 sama belum ikut kursus persiapan ya. Nanti kita tinggal kasih tahu ikut remedial sama mapel lama. Ya gitu ya. Nah, Kak, kok bisa ada komanya gitu? Pakai zip, zip terus bintang. Nah, zip ini ngegabungin beberapa teks jadi satu list. Ya, coba dibuat dulu. Ya, berarti dibuat seperti ini. Hasilnya nanti muncul kayak tadi ya di terminal. Coba dibuat dahulu ya.
Waduh, sudah. Yang sudah ketik angka satu coba. Cepet banget. Coba dilihat hasilnya ya. Udah benar belum? Karena kamar mandi bentar ya. Oh, oke. Sudah semua ya? Belum nih. Ada sebagian. Coba dilihat di play ya hasilnya ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah, ini tuh kalian copy aja dari atasnya. Kemudian ini kasih to CSV. Kita kasih nama dia masalah nilai ya. Masalah nilai.csv. Nah, nanti kalau kalian play, akan muncul CSV di samping kiri. Ya. Nah, nanti muncul nih masalah nilainya. Nah, nanti dari sini nih masalah nilainya eh bisa kalian lihat ya. Ini bentar. Kalau bikin indeksnya false dulu. Nah, sip. Jadi kayak gini ya. Tuh, jadi nanti dapat daftar siswa sama masalah dan solusinya ya. Misal kalau dia oke gimana Kak? Ya udah, kalau oke nggak ada masalah. Contohnya kayak si female ini nih. Dia nggak ada masalahnya. Ya, codeku error Kak. Mana boleh di share screen coba. Ntar ya, ini kalau screenshot dulu. Nah, silakan boleh di share screen Giana. Yang lain kalau belum ada di chat Zoom ya boleh dipakai. Hmm, mau search file or directory. Oh ini yang tadi Kodot bilang, Giana, spasinya. Ini kamu rename dulu deh. Klik kanan, rename, rename di bawah. Heeh. Tuh itu ada spasinya tuh di ujung. Hapus aja. Enter. Nah buka lagi case-nya. Play. Meet target. Ini ditutup aja Giana biar nggak terlalu menutupi. Dikecilin ini soal. Nah play lagi coba. Meet target. Ini maksudnya.
Oh, oke, siap. Udah, boleh di-play. Nah, ini juga underscore deh kayaknya. Enggak kok, itu enggak underscore. Tes preparation course. Ini pakai R. Ada R-nya. Setelah U, course. Nah, play lagi. Nah, oke, sip. Ini yang terakhir, ini yang baris terakhirnya ya, tambahin. Nih, supaya nanti ada CSP di samping kirinya. Udah ya? Nah, kalau sudah, kita lanjutin lagi. Untuk berikutnya, kan kita udah punya average score kan? Kita udah punya rata-rata nilai. Nah, kita mau kelompokin ya. Jadi, kalau misalnya rata-rata nilainya dia itu lebih dari 80, maka kan termasuk kategori tinggi. Kita mau jadiin dia adalah, eh, coba menurut kalian gimana better. Kalau misalnya kan di sini itu ada siswa-siswa yang nilainya di bawah 60 ya. Nah, di bawah 60. Terus ada siswa yang di atas 60. Menurut kalian solusinya apa? Boleh diketik di chat Zoom biar yang nilai 60 ini jadi di atas rata-rata lah. Coba ide kalian apa? Di chat Zoom boleh diketik ya. Kalian lihat aja di kelas kalian gitu. Oh, ada yang di bawah rata-rata nih. Nah, biasanya diapain yang di bawah rata-rata itu? Atau bahkan kalian enggak ya? Kak Daud pasti yakin di atas rata-rata sama. Remedial, oke. Yang lain bisa ya berarti remedial terus daftar kursus persiapan. Selain dua ini apa? Berarti ya selain remedial sama ikut kelas persiapan atau pemantapan ya biasanya namanya. Ya, diketik di chat Zoom ada ide apa? This message has been. Wah, Kak Daud nggak ngeliat lagi. Apa itu? Ditambah dari nilai tugas. Oke. Kak Daud nggak ngeliat tuh apa yang udah dihapus tuh. DO. Oh, waduh di drop out tuh serem banget. Enggak ya. Kalau misalnya diajakin sharing ilmu, siapa tahu dia pahamnya. Kalau dia, betul, yes, ya. Kita buat kelompok belajar, oke? Jadi kita akan ngebikin yang namanya kelompok belajar. Pintar. Nah, gimana cara bikin kelompok belajarnya? Berarti kita grouping. Ya, jadi nanti kita grouping. Kita akan bikin make group score. Jadi kalau misalnya nilai skornya itu lebih dari 80, dia kelompok A tinggi, lebih dari 60 B, sisanya C. Ya, ini bukan artinya yang pintar sama pintar semua, terus yang moderat moderat semua enggak ya. Kita nanti mix. Jadi yang pintarnya nanti nyebar ke semua kelompok gitu ya. Nah, nanti kita tinggal bikin nih sebuah kelompok namanya leaders ya.
Kemudian dari leaders ini nanti kita bikin data dengan kelompoknya, ya. Nah, jadi nanti leader per kelompoknya seperti ini hasilnya. Nih, kelompok A itu female, kelompok B itu male, kelompok C itu butuh dukungan 59,667. Ya, gitu. Jadi leadernya kita itu nilainya cukup tinggi ya, kayak gitu. Silakan dibuat. Nah, misalnya kalian pengen tahu juga nih, ada berapa sih jumlah jumlah orang di setiap kelompoknya ya? Jumlah orang per kelompok gitu. Berarti pakai yang namanya value counts. Kalian tinggal bikin df study group dot value counts. Nah, nanti muncul nih jumlah orang-orangnya berapa ya. Nih, jadi banyaknya nilai orang-orang yang di menengah ya. Terus yang kelompok C butuh dukungan itu ada 200 juga dan yang tinggi ada 198. Ya, jadi nanti 198 inilah yang akan jadi leader ya. Nah, leader per kelompok ini kita rubah dulu deh. Jangan kayak gitu ya.
Nah, sudah, coba dibuat. Yang udah ketik angka 2 ya. Nanti kada tunjukin gimana cara pembagian kelompoknya juga ya. Udah ya. Nah, kalau sudah, kalian coba buat. Pertama, kita akan memisahkan per kelompoknya dulu ya. Jadi kalian tambahin ada kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Nah, nanti dari sini baru kita lakukan random ya. Random tapi sesuai dengan logikanya kita tadi ya. Di mana harus ada kelompok A sebagai leader. Sisanya dari member B dan C. Nah, nanti tinggal kita buat data frame ya deh. Ya. Nah, jadi ini ya A, B, C, terus tinggal kita kasih kelompok yang baru. Nah, nanti kalau di play hasilnya seperti apa? Muncul tim kelompoknya ya. Nih, leadernya rata-rata 82, membernya segini. Leadernya segini, membernya juga segini ya. Dan seterusnya. Oke, kita buat kelompok isinya bertiga aja. Di sini ada 100 anak, berarti ada berapa kelompok? Satu kelompoknya 3 orang.
Kalau sudah, kita bikin lagi dia ke CSV ya. Ke CSV ini kasih nama kelompok belajar.csv. Indeksnya jadi false. Kalau di play nanti ya udah akan muncul ya kelompok belajarnya di samping kanan. Nah, ini daftar-daftar kelompoknya. Berarti jadinya ada 199 kelompok ya dari 1000 siswa. Error, Kak. Kenapa? Error. Apa Galang? Error, Kak. Hah? Apa tadi? Gak kedengeran Galang. Ketik coba. Error Kak. Oh, mana? Bentar. Ada screenshot dulu ya. Nah, boleh di share screen coba Galang mana? Yang error lagi mana? Share screen. Itu udah di chat Zoom ya untuk kodenya. Boleh dilanjutin lagi. Leader. Scroll bawah. Kejauhan. Scroll bawah. Udah berhenti. Ini salah, ini bukan leader ini. Ini harusnya AVG score. Ini ketik ini harusnya. Ketik, ketik. Hapus. Ini AVG score. Udah di play. Udah. Ya, yang baris terakhir nih belum ada nih. Supaya kesimpan di samping kiri.
Sudah semua? Mana Giana share screen? Yang lain udah, kalau udah ketik angka berapa tadi? Tiga ya berarti, ketik angka tiga kalau udah. Mana di play dulu Giana? Tadi grup ini underscore nih, harusnya ada underscore. Play. Hmm, itu ada FVG kurung tutup itu salah tuh. Nah ini bukan kurung tutup underscore ini harusnya. Ini play lagi. Kemas ini Teams ya harusnya. Play lagi. Nah, oke, sip. Udah semua ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal kelompokin yang terakhir aja ya. Ya kan leadernya untuk leader overall ya. Nah, kita akan tentuin juga nih mana leader yang terbaik untuk di setiap mapelnya. Pertama, kita cari dulu untuk nilai math, reading, writing, dan kita dapetin rata-ratanya sama bikin fokus grupnya ya. Jadi mana nilai yang paling gede dari ketiga mapel tersebut. Nanti kita tinggal dapetin leadersnya. Ya, leaders ini akan mengambil fokus grupnya yang mana ya sesuai dengan subjek yang udah didapetin sama skor rata-ratanya tetap kita bawa ya. Baru nanti kita tinggal print deh untuk fokus grup persiswanya itu nilainya berapa sama leader per fokus mapel ya. Nah, nah jadi nanti kalian dapetin nih. Pertama itu nih ya fokus grup persiswanya. Oh ini rata-ratanya berarti 72,67 ini ke math. Ini 8233 ke math juga. Kenapa? Karena kadang kan kalau rata-rata misalnya di bawah 60, oh ternyata matematikanya nilainya 90, tapi writingnya itu yang nilainya kecil 20. Nah berarti kan dia fokusnya ke writing gitu ya. Nah nanti kita buat juga nih leader-leader yang memang terbaik di nilainya masing-masing. Kayak misalnya leader subjeknya math, karena dia nilainya 100. Reading 100 juga. Ya rata-rata segini. Oke, gitu ya. Dibuat dari baris 62 sampai 81. Menurut kamar mandi bentar ya. Baik.
Kalau sudah dikasih CSV-nya lagi ya, kita bikin aja ketua kelompok per mapel gitu ya. Berarti leaders DF itu CSV, kita bikin leader per mapel dot CSV, indeksnya false. Nah, sudah ketik angka 4 ya. Nah, nanti kan ini udah kelompok-kelompok nih. Kita tinggal yang terakhir yaitu untuk ngecek apakah di sini kan kita punya kolom tentang nih parental level of education. Jadi orang tuanya itu pendidikannya sampai mana ya, ya kan? Nah, pendidikannya sampai mana gitu ya. Nah, kita pengen lihat nih apakah semakin tinggi pendidikan orang tua ya, itu membuat nilai anaknya semakin tinggi juga. Menurut kalian setuju nggak? Kalau misal orang tua yang eh, orang tua siswa yang S2 gitu ya dibandingin sama orang tua yang S1 atau SMA nilainya lebih rendah dibanding sama yang S2 tadi. Setuju atau enggak? Sama kenapa? Coba boleh di-chat di Zoom. Apa asumsi kalian? Apakah semakin tinggi pendidikan orang tua, maka nilai anaknya akan semakin tinggi juga? Berlaku kebalikannya ya. Coba boleh kasih tahu pendapatnya yang udah sambil nunggu. Ada yang mau berpendapat? Enggak, tergantung dengan anaknya juga mau belajar atau enggak. Setuju gak setuju sih, soalnya kan masih tergantung anaknya rajin apa enggak. Kalau pendidikan orangnya tinggi tapi anaknya menggunakan kan kayak percuma. Yes ya, itu oke. Itu asumsi-asumsi kita ya. Nah, kita coba lihat apakah di data ini dari 1.000 siswa itu eh, berbicara hal seperti itu atau enggak ya. Kita nanti lihat caranya gimana berarti. Bentar. Jadi kalau misalnya dia sampai SMA ya, sama high school, sama college, sama associate degree, itu kita bilang low edu ya. Sedangkan sisanya itu high edu ya. Nah, kita bikin berarti kelompoknya dulu. Ini udah ya. Kalian bikin kelompok datanya lagi, edu group.
Lalu tinggal kita bikin groupingnya ya untuk ngambil nilai minnya. Nah, ternyata high edu sama low edu itu average score-nya lumayan beda ya. Beda dikit sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang di sini ada pengaruhnya dikit ya rata-rata skor berdasarkan edu grupnya. Oke, coba dibuat dahulu yang di sini berarti. Udah sih, saya nggak ada lagi yang bisa dianalisis ya. Ada lunch. Hmm. Nah, ini terakhir adalah lunch-nya juga deh. Kita lihat ya. Apakah orang yang bawa bekal itu nilai rata-ratanya berpengaruh tinggi atau enggak ya? Free atau radius? Oh, standar itu lumayan tinggi ya. Lebih lebih apa? Lebih tinggi orang yang makan siang dibanding yang nggak makan siang. 8 skornya. Bentar lagi Galang. Ini ngomongin MBG kan ya. MBG kalian dapat nggak? Makan apa ya? Makanan bergizi. Singkatan dari apa ya MBG ya? Cuma pokoknya dia makan siang di sekolah gitu. Ya, kalau sudah kita tinggal buat aja. Ternyata kan benar ya. Ada pengaruhnya tuh makan siang. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, kalau misalnya dia free reduce, maka nilainya lebih rendah terus kasih beasiswa. Sedangkan kalau misalnya tidak, ya bukan yang free reduce, maka ya udah fokus ke strategi belajar sama latihan soal lanjutan. Ya, ya nanti dapat nih nilainya ya. Nah, misal orang-orang yang emang dia standar, sorry, ini yang free reduce ya, kita kasih dukungan beasiswa gitu. Dikasih labelnya mana aja yang perlu beasiswa ya. Silakan coba dibuat. Jadi ada edu group sama lunch ya. Sambil dilihat ada pertanyaan dulu nggak baris kodenya?
Hmm. Ah, ini tanda panah kanannya dapat dari mana? Kalian bisa pakai ini aja, yang di chat Zoom ya. Itu icon sih, icon di Google. Atau bisa juga pakai Windows titik ya. Cuman ya udahlah itu pakai yang di chat Zoom aja di copy. Saya sudah ketik angka 5 dan kita sudah ya terakhir udah beres. Ntar di checklist aja ya yang di soalnya, checklistin kotaknya lalu submit. Yang nomor 2 sampai nomor 7-nya juga kalian lewati aja berarti klik tombol lewatinya. Lewati, 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 lewati ya. Kalian buka aja yang nomor 2 sampai 7 ya. Silakan.
Udah ya. Sip. Kalau sudah, kita cukupkan saja. Udah di checklist semuanya ya. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar gimana caranya menganalisis data dan analisis data itu seperti tadi ya. Kita biasanya cari tahu dulu berdasarkan data yang kita punya. Nanti kita lihat nih, oh ada kolom ini. Nah, berarti menurut kalian apa nih masalah yang bisa dicari? Masalahnya emang kadang nggak muncul. Jadi kita perlu pikirin dulu yang kita punya apa. Nanti kita pikirin, oh masalah yang mungkin terjadi apa. Nanti tinggal kalian kasih solusinya juga melalui data yang udah kalian analisis. Oke? Ada pertanyaan dulu semuanya? Nanti kalau misalnya mau analisis yang lain juga boleh ya. Itu kan ada sampai nomor 7 tuh. Boleh cari tahu ya. Clear ya? Oke, kalau clear kita cukupkan kelas pagi hari ini. So, thank you semuanya. Nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bahas tentang visualisasi data. Kita akan ngebikin datanya itu dalam bentuk grafik. Jadi pastikan hadir ya. Dadah. Selamat pagi semuanya. Bye Pak Izzy. Balkis, Reza, Daryl, Giana, sama Jeslan. Baik, Kak. Terima kasih. Thank you ya semuanya ya. Thank you.